pertama kami ucapkan syukur dan berterima kasih karena berkat pertolongannya kepada kita sehingga kami boleh lagi berkumpul di tempat ini dengan bersama keluarga Monika Polat dari Bapak Herman dan Ibu Vivi serta anak Lana. Dan sementara kalian mempersiapkan diri, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan dan mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau masih boleh lagi pertemukan kami. Forum 4 untuk datang beribadah di tempat ini dengan tidak keras kepala. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, berdoa kami akan karim kami sebentar akan melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar supaya ketika dia membawakan firman Tuhan sesuai dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih demi Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau memberi kesempatan kami beribadah pada malam hari ini. Kami berdoa bermohon biar Tuhan bersama-sama dengan kami dalam ibadah syukur malam hari ini. Dengan penuh kesadaran kami datang mengaku kepada-Mu Bapa di surga bahwa dalam kehidupan yang kami jalani ini seringkali kami tidak menggunakan tubuh kami ini untuk memuliakan Engkau, bahwa seringkali kami tidak menggunakan tubuh kami ini untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan seringkali kami menggunakan tubuh kami ini untuk menyakiti akan sesama kami manusia. Oleh karena itu kami mohon ampun Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, darah Kristus yang mengalir di kayu salib mentahirkan kami dari segala salah dan dosa, dan tetap menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu gembalaan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini dalam ibadah ini kami akan membaca merenungkan berita Alkitab. Kami bermohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai akan umat-Mu, bahkan bagi hamba-Mu yang akan membentangkan berita firman-Mu. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus sehingga dia berkata-kata hanya seturut dengan kehendak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Bolehkah orang baca berbalas-balasan? Saya membacakan ayatnya yang genap. Dimohon jemaat sekalian boleh membacakan ayatnya yang ganjil. 1 Korintus 12 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20 dengan judul perikop nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Kita sambut jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita ini berlokasi di daerah Korintus, yang merupakan daerah pelayanan daripada Rasul Paulus. Namun suatu ketika Paulus mendapatkan informasi dari keluarga Klu bahwa di daerah Korintus ini terjadi penurunan iman daripada jemaat-jemaat yang mengikuti Kristus, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan setelah dianalisis oleh Paulus, ternyata di Korintus yang merupakan kota pelabuhan yang sangat maju pada waktu itu, telah berkembang berbagai ajaran-ajaran sesat. Dan salah satu yang cukup populer pada waktu itu adalah penyembahan kepada Dewi Afrodit, di mana penyembahan di kuil Dewi Afrodit ini terjadi kebebasan seksual di sana. Dalam penyembahan di kuil ini terjadi kebebasan seks di sana, dan ternyata pengikut Kristus juga banyak yang mengikuti akan penyembahan di kuil Dewi Afrodit ini. Nah, Paulus ketika mendapatkan informasi ini harus turun tangan dan memberikan suatu konsep yang menurut saya sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus mengkritik karena pada waktu itu memang kalau aliran-aliran Yunani Helenis, mereka beranggapan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu tubuh dan roh. Tubuh itu akan musnah dan roh itu yang abadi. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan kebebasan seks dianggap tidak ada masalah pada waktu itu, karena dianggap itu adalah pemenuhan kebutuhan tubuh yang akan hancur. Sehingga itu dihalalkan atau dianggap tidak ada masalah, karena itu tubuh berbeda dengan roh. Nah, Paulus dengan apa yang kita bacakan ini memberikan satu konsep yang baru, bahwa tubuh dan roh itu bukan hal yang terpisah, tetapi tubuh dan roh itu adalah satu kesatuan. Sebagaimana Yesus Kristus lahir datang ke dunia dalam bentuk tubuh manusia, tetapi kemudian dia mati dan bangkit naik ke surga, maka Paulus memberikan satu konsep bahwa kehidupan manusia bukan hanya sampai di kehidupan sementara duniawi, tetapi ada kehidupan sesudah kematian. Sebagaimana Kristus bangkit,
Maka ini juga menjadi jaminan bagi orang percaya bahwa ada kebangkitan tubuh juga bagi pengikut Yesus Kristus dan ada kehidupan sesudah kematian. Paulus memberikan konsep ini agar supaya orang-orang pengikut Kristus memahami bahwa tubuh dan roh itu bukan hal yang terpisah, tetapi tubuh itu juga akan dibangkitkan dan ada kehidupan sesudah kematian. Kemudian hal yang kedua yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Yesus Kristus yang lahir ke dunia, mati, tapi bangkit dan naik ke surga, telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan oleh karena itu, tubuh manusia adalah milik daripada Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari perbudakan. Dan oleh karena tubuh itu adalah milik daripada Yesus Kristus, maka manusia tidak bebas untuk apa saja yang dia mau lakukan atas tubuhnya. Tetapi tubuh ini harus melayani orang atau kekuasaan yang telah membebaskannya dari perbudakan. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah membebaskan orang semua dari perbudakan dosa, maka dengan sendirinya orang menjadi milik Yesus Kristus. Oleh karena itu, tubuh kita menjadi milik Yesus. Oleh karena itu, tubuh ini juga melayani Yesus Kristus. Bukan terlibat dalam percabulan, atau dalam konteks kita di masa kini lebih luas dari percabulan adalah kejahatan. Bahwa tubuh kita ini bukan menjadi milik dari kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang melawan kebenaran Yesus Kristus, tetapi tubuh ini untuk melayani Yesus Kristus. Dan konsep ketiga yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Paulus adalah bahwa Yesus Kristus naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku akan meninggalkan Roh Kudus, aku akan mengirimkan Roh Kudus diam di dalam diri kamu. Maka Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Allah berdiam dalam diri kita. Maka Paulus berkata, karena Allah berdiam dalam diri kita, maka diri kita adalah bait Allah. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus dengan konsep yang sangat luar biasa. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Karena Roh Kudus diam di dalam diri kita. Dan karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka di minggu yang berjalan ini Sinode Gemi memberikan tema muliakanlah Allah dengan tubuh. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut saya sudah cukup jelas bagi orang semua bahwa firman Tuhan pada malam hari ini memberikan penegasan bahwa tubuh ini adalah untuk memuliakan Allah. Mari bersama-sama orang berupaya agar tubuh ini bukan untuk menyakiti Allah, bukan untuk mengecewakan Allah, tetapi justru untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah bukan saja seperti pada saat ini orang beribadah, ibadah kolom, ibadah UPK, ibadah hari Minggu, tetapi memuliakan Allah juga adalah dalam konteks hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Bahwa tubuh kita ini bukan untuk berbuat kejahatan, tubuh kita ini bukan terlibat dalam percabulan, tubuh kita ini bukan menyakiti sesama, tetapi sekali lagi, tubuh kita ini untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai orang semua. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih akan berita firman. Kami bermohon, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, untuk memampukan kami mengimplementasikan firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga,
limpah syukur terima kasih kami naikkan kehadirat dalam ibadah malam hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Kami bermohon kepadamu, biarlah Engkau memberkati persembahan yang telah terkumpul ini dan dapat ditugaskan, dapat dipakai untuk tugas-tugas pekerjaan pelayanan. Kami bermohon kepadamu Bapa, bagi keluarga-keluarga anggota jemaatmu yang telah membersihkan persembahan. Tuhan mengembalikan segala berkat anugerah dan rezeki. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap apa yang kami perjuangkan, sehingga boleh ada keberhasilan di sana, hanya seturut dengan kehendak. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu, buat jemaatmu, jika ada anggota jemaatmu yang mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, ada jemaatmu yang menghadapi akan kelemahan-kelemahan tubuh, kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan agar kami boleh melewati pergumulan yang kami hadapi ini bersama-sama dengan Bapa di surga. Demikian juga Bapa di surga berkenan untuk memberikan kesembuhan bagi sakit penyakit yang kami derita. Sebaliknya, jika ada kebahagiaan sukacita yang dialami oleh jemaatmu, Tuhan menyempurnakan sukacita ini agar boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Kami berdoa bagimu, kepadamu Bapa di surga, akan pelayanan ibadah di kolom 4 ini. Baik para pelayan khusus, UPK Bipra, Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi kami untuk tetap tekun dan setia melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami. Bahkan dalam ibadah malam hari ini lebih khusus, kami berdoa akan keluarga Monica Polak yang pada malam hari ini mendapat giliran untuk peribadatan kolom 4. Biarlah Bapa di surga akan memberkati Bapak Herman, Ibu Vivi, bahkan adik Rangga, apa yang menjadi pergumulan, harapan, cita-cita daripada keluarga Monica Polak ini, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan akan memberikan keberhasilan, kesuksesan hanya menurut kehendak Bapa di surga. Bapa yang ada dalam surga, inilah syafaat yang kami naikkan ke hadirat. Biarlah syafaat ini disempurnakan lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan penghantaran Roh Kudus akan menyertai orang semua malam hari ini, esok dan seterusnya. Amin. Amin. Kembali kami menghadap kekudusan-Mu Bapa, karena Engkau besar cinta dan kemurahan-Mu kepada kami pada malam hari ini, sehingga ibadah pada malam hari ini boleh tercipta sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, yang di dalamnya Tuhan kami sudah membagi berkat lewat hamba firman Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan Tuhan sendiri. Berkati juga akan hamba firman Pak Diaken Yedi Laru yang sudah membagi berkat lewat firman Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dia, menyertai akan kepelayanannya, dan menyertai akan keluarganya dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Bapak di surga. Berdoakan keluarga yang sudah menerima kami di tempat ini, dan yang Engkau juga melindungi mereka dimanapun mereka pergi dan berada, selalu ada dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengan jalan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin.
kembalikan. Banyak terima kasih kepada Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang sudah memimpin kita pada malam hari ini, yang sudah memimpin akan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan tadi kita boleh mengambil maknanya dan kita boleh praktekkan dalam kehidupan hari kita semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan selalu menyertai Pak Diaken Jeffrey Delaru bersama keluarga dimanapun Bapak dan Ibu, Pak anak-anak pergi yang berada. Sekali lagi terima kasih, dan kita masuk pada penyampaian. Tapi sebelum itu kita berikan kesempatan kepada tuan rumah Bapak Herman. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama kami keluarga Monika Polak dan anak Rangga mohon maaf karena suatu lain hal. Jadi jemaat khususnya kolom 4 tahu kita saling jauhan. Semoga kita diberkati untuk ke depan, dan khususnya Pena dan Diaken dan Ibu tadi membawakan MC dan seluruh keluarga yang hadir di sini. Saya simpulkan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan rezeki dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya sekali lagi kami mohon maaf karena kita sering jauh, jadi untuk mengikuti ibadah-ibadah ya kita terpaksa ikut live kalau Bapak Pena live. Jadi itu saja. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus, dan akhir kata saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk ibadah Pondok Gembira. Kita akan berkunjung ke kolom 5 pada hari Sabtu nanti. Untuk tempat pelaksanaan akan diumumkan melalui WA. Terima kasih. Terima kasih untuk WKI minggu ini sudah termasuk hari ini karena Ibu Vivi Polak di keluarga Monika Polak. Jadi Ibu dan keluarga menyimpulkan hari ini untuk diadakan ibadah. Terima kasih. Jadi hari Rabu soalnya anda soji satukan lihat. Informasi ibadah pemuda remaja pada bulan Juli akan nanti diinformasikan di grup WA. Terima kasih. Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang masih ketemu lagi pada ibadah kolom hari ini, hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Ini adalah minggu yang terakhir di bulan Juni. Besok sudah tanggal 1 Juli. Pertama sekali kami memberi terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang boleh memberikan waktu dan kesempatan lagi buat kita untuk ibadah. Selanjutnya terima kasih buat Kadin Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami. Dan terima kasih buat seluruh anggota jemaat yang boleh hadir. Lebih khusus hari ini adalah perkunjungan atas nama keluarga Monika Polak. Terima kasih banyak karena waktu saya berkomunikasi dengan Ibu Vivi dan Pak Herman, saya bilang kalau memang belum sempat datang, bikin jawab Pak kita ke rumah. Sebagaimana biasa tiap ada mau bikin ibadah, kalau di rumah belum baator, orang siap menampung anggota jemaat yang mau bikin. Dan waktu Ibu Vivi bilang boleh biar kita tidak ada, saya bilang boleh, nanti ditopang dalam doa. Dan akhirnya Ibu bilang
Pak Herman yang mau datang. Jadi terima kasih Pak Herman sudah hadir mewakili keluarga Monika Pola sekaligus dengan ibadah pria Kombapa atas nama Pak Herman, kemudian WKI atas nama Ibu Vivi, dan remaja pemuda atas nama Rangga. Jadi ini sudah komplit, dan sebentar konsumsi yang akan disiapkan adalah oleh keluarga Monika Pola melalui Ibu Rita. Jadi semua ini kerjasama. Jadi untuk selanjutnya ibadah minggu depan tanggal 7 Juli nanti kita akan lewat WA karena mau hubungi dulu Pak keluarga Tanah Kota Matahurila kalau mereka mau bikin rumah ini. Kalau enggak berarti ibadah selanjutnya di rumah keluarga Delaru Rutin Sulu sudah pertama di periode ketiga ya. Nanti change begitu. Jadi kita nanti besok mau coba tanya Pak Andre, biar orang nggak ada, boleh nggak saya tetap bikin atas nama keluarga Tanah Kota. Selanjutnya ibadah hari Sabtu tanggal 6 Juli ada ibadah Sabtu berdoa kolom 4 DP Tuan Rumah jam 5.30. Jadi kalau boleh biar cuma 1 tahun 1 kali orang hadir, karena biasanya cuma kita dan Ibu Aleta 3 hari. Karena Ibu Aleta ada di luar kota, jadi sekali lagi mohon kerjasama orang datang, karena ada kita yang mau makanin. Jadi kolom 4 yang bertugas supaya di jadwal Ibu Dei ya yang mau bawa pundi dengan Ibu Megi. Kemudian pro kantor Ibu Polin ya, dan pemain keyboard Bapak Gino. Dan semoga kita semua bisa terkumpul hari Sabtu ya. Mari, selamat malam Ibu Penatua. Memang tadi saya sudah sampaikan mau terlambat ya, Penatua mau terlambat. Mana Pak James? Nah, jadi sempat datang tuh karena ketua ada acara. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk informasi berikut ini berdasarkan hasil rapat majelis. Mulai besok tanggal 1 Juli segala anggota jemaat yang berhari ulang tahun itu langsung ditangani oleh ketua jemaat atau pendeta ya. Jadi Dora akan berkunjung walaupun yang bersangkutan mau undang atau nyanda akan menjadi kewajiban dari pendeta. Jadi ini sudah menjadi keputusan. Jadi biar Persus yang hadir boleh. Ya, jadi nyanda perlu bahasa dia apa-apa. Ini kewajiban dari pendeta, dia pendeta ya, bukan Persus, untuk berkunjung ke yang berhari ulang tahun. Jadi siap-siap yang berhari ulang tahun di bulan Juli sampai Desember, pagi-pagi pendeta akan berkunjung ya. Kalau yang bersangkutan atau keluarga mau undang, silakan. Mau bikin acara misalnya acara makan-makan atau kolom silakan. Tapi untuk kunjungan itu pagi ya. Jadi pagi mungkin tanpa pemberitahuan pendeta Subatoki. Jadi jangan keluar kalau udah hari jadi ya. Tanpa didampingi oleh Persus ya. Jadi ini mohon maaf jangan sampai Ibu Pendeta Sopigi kau bilang mana Persus. Jadi so keputusan Persus biar nyanda Iko boleh ya. Persus nanti pergi kalau keluarga mau bilang orang mau bikin acara ya. Tapi kunjungan hari ulang tahun langsung oleh pendeta. Jadi saya kira itu, dan sesudah ini kita akan makan bersama yang sudah disiapkan oleh keluarga Monika Pola ya. Dan sebelum kita makan dan minum, karena tadi belum berdoa makan kan, mari kita berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami akan makan dan minum yang disediakan oleh keluarga Monica Polak sebagai tuan rumah untuk ibadah kolom. Biarlah Engkau berkati makanan dan minuman ini supaya dapat menguatkan tubuh jiwa yang kami yang lemah, lebih khusus untuk meningkatkan iman, harap, kasih kepada. Berkati untuk keluarga Monica Polak yang sudah menyediakan, baik Pak Herman, Ibu Vivi, Adik Rangga yang jauh terpisah dengan kami, hanya diwakili oleh Pak Herman. Berkati terus, sehat-sehatkan terus, walaupun kami jauh terpisah tapi selalu berkomunikasi melalui WA. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Santap kasih yang disiapkan oleh keluarga Monica Polak. Keluarga Monica Polak yang disediakan tapi yang diracik oleh rumah makan dahsyat. Yang diatur oleh Ibu Novriana Pembukau Pangemanan, ya. Informasi keuangan pada malam hari ini, undi 1 sebesar Rp130.000 dan undi 2 sebesar Rp120.000. Banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati para semua.